Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rianto dalam channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang balance scorecard. Namun sebelum kita memasuki materi, jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman untuk memajukan channel YouTube ini. Karena saran dan pendapat dari teman-teman sangat penting bagi saya untuk sebagai masukan. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang balance scorecard. Namun, sebelum saya melanjutkan ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rianto Harapan Munte. Saya berasal dari kelas pendidikan bisnis reguler A. Tujuan saya membuat presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Adapun topik materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini dimulai dari yang pertama yaitu pengertian balance scorecard, yang kedua manfaat balance scorecard, yang ketiga langkah-langkah balance scorecard, yang keempat perspektif balance scorecard, yang kelima keunggulan perusahaan yang menerapkan balance scorecard, yang keenam implementasi balance scorecard, yang ketujuh tips membangun balance scorecard, dan yang terakhir adalah video penjelasan tambahan tentang balance scorecard. Nah, sekarang kita telah memasuki slide materi yang pertama, yaitu penjelasan tentang apa sih balance scorecard itu. Saya telah menampilkan 3 orang ahli yang menyampaikan pendapat tentang balance scorecard. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi. Mulyadi menyatakan bahwa balance scorecard adalah alat bagi manajemen kontemporer untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Dan ahli yang kedua yaitu Gesper. Gesper menyatakan bahwa balance scorecard merupakan suatu konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Dan yang terakhir adalah menurut Widi Lestari. Widi Lestari berpendapat bahwa balance scorecard adalah suatu manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam pengimplementasian strateginya. Berdasarkan pendapat ketiga ahli di samping, pemateri menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Nah, untuk materi pada slide ini disampaikan yaitu tentang manfaat balance scorecard. Saya telah menampilkan ada 3 manfaat dari balance scorecard. Yang pertama yaitu balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Manfaat yang kedua yaitu balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Dan manfaat yang terakhir yaitu balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, mendengar penjelasan saya tadi tentang pengertian dan manfaat balance scorecard, pasti kita bertanya-tanya kan, bagaimana ya langkah-langkah balance scorecard? Nah, di sini saya telah menampilkan ada 4 langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama yaitu menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Dan langkah yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Dan yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, serta menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Dan langkah yang terakhir yaitu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Dalam balance scorecard dikenal ada 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspective. Yang dimaksud dengan perspektif keuangan di sini adalah bagaimana cara investor atau orang lain dalam menilai perusahaan kita. Dalam perspektif keuangan yang menjadi tolak ukur adalah berasal dari kemampuan perusahaan dalam mencapai target laba yang telah ditetapkan. Cara ini sangat biasa di kalangan investor. Ketika mereka melihat pencapaian laba itu stabil, maka mereka dapat menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut
memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, customer perspective atau perspektif pelanggan. Yang dimaksud dengan customer perspective di sini adalah bagaimana cara perusahaan dalam memperlakukan pelanggannya guna mencapai tujuan perusahaan. Namun, titik orientasi pada perspektif pelanggan di sini tidak hanya terfokus pada pelanggan itu saja, namun juga pada karyawan. Bill Marriott pernah mengatakan, "Take care of your employee and they take care of your customer," yang artinya, perhatikan karyawan Anda dan mereka akan memperhatikan pelanggan Anda. Dengan kata lain, ketika perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik, maka karyawan akan memberikan sepenuhnya pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu internal process perspective atau perspektif internal proses. Yang dimaksud dengan perspektif ini adalah bagaimana sistem dalam perusahaan bekerja sama atau bersinergi dari setiap unit kerja. Dengan kata lain, setiap unit kerja itu memiliki kesinambungan atau kerjasama yang baik. Dalam perspektif internal proses ini dikenal 3 tahapan, yaitu yang pertama inovasi, dan yang kedua operasi, dan yang terakhir adalah purna jual. Yang terakhir adalah learning growth perspective. Yang dimaksud dengan learning growth perspective atau perspektif pengembangan di sini adalah bagaimana cara perusahaan memperlakukan sumber daya manusianya guna mengembangkan perusahaan. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini adalah karyawan. Bagaimana cara perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik. Manajer dapat melakukan pengembangan dengan cara menilai karyawan melalui pengamatan langsung, wawancara, ataupun dengan catatan-catatan yang dilakukan oleh manajer. Dengan begitu, kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari karyawan dapat diperbaiki sedikit demi sedikit guna tercapainya suatu kesempurnaan yang baik. Nah, tentu kita pasti bertanya-tanya kan teman-teman, bagaimana sih keunggulan yang diberikan dari balance scorecard terhadap perusahaan? Nah, di slide kali ini kita akan membahasnya, yaitu 4 keunggulan perusahaan yang menerapkan balance scorecard. Yang pertama yaitu komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif di sini adalah bagaimana dengan balance scorecard perusahaan dapat memperluas pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada pelanggan dapat diperluas menjadi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, koheren. Yang dimaksud dengan koheren di sini adalah bagaimana dengan adanya balance scorecard terjadi pembangunan hubungan sebab akibat dari setiap sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Dengan kata lain, dalam perusahaan tersebut terjadi sinergi dari setiap elemen. Yang ketiga, keseimbangan. Dengan penerapan balance scorecard, terdapat keseimbangan dari keempat perspektif yang telah saya bahas di atas. Dengan kata lain, kinerja keuangan yang berjangka panjang dan pastinya perspektif ini tidak melebihi perspektif yang lain. Artinya, perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Semua berada dalam porsi seimbang. Yang terakhir adalah terukur. Yang dimaksud dengan keadaan terukur di sini adalah balance scorecard sangat efektif untuk mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur, seperti sasaran pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang pastinya sangat sulit diukur. Namun, dengan perusahaan menerapkan balance scorecard ini, maka perusahaan akan mampu mencapai pengukuran yang telah saya jelaskan. Nah, pada slide kali ini saya menyajikan implementasi balance scorecard. Di sini saya menyajikan 8 implementasi. Yang pertama, ukuran lag, contohnya profitabilitas pelanggan. Yang kedua, ukuran lead, contohnya jumlah jam pelatihan karyawan. Yang ketiga, ukuran objektif, contohnya pangsa pasar. Yang kelima, ukuran keuangan, contohnya
berapa besar laba dan berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, ukuran non-keuangan. Contohnya, jumlah pelanggan yang tidak puas. Yang ketujuh, ukuran eksternal. Contohnya, kepuasan pelanggan dan berapa besar pengembalian investasi yang dilakukan perusahaan terhadap investor. Yang kedelapan, ukuran internal. Contohnya, efisiensi proses dan kepuasan dari karyawan. Nah, di sini saya telah menyajikan beberapa tips bagi pemimpin untuk membangun balance scorecard dalam perusahaannya. Yang pertama, memiliki visi dan misi dan strategi yang jelas. Yang kedua, adanya komitmen tegas dari pimpinan. Yang ketiga, semua staf dan lini dalam perusahaan harus terlibat. Yang keempat, tidak menjadikan balance scorecard sebagai sebuah proyek, namun kebiasaan. Yang kelima, komitmen dalam menjalankan balance scorecard sehingga ada evaluasi, perbaikan, dan perkembangan dalam perusahaan. Oke teman-teman, kali ini kita telah sampai di penghujung materi ini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang balance scorecard? Sangat penting bukan bagi perusahaan? Karena memberikan manfaat yang relevan bagi perusahaan. Nah, di sini saya telah menampilkan satu kata-kata bijak yang saya kutip dari seorang ahli, yaitu seorang pengusaha asal Amerika, yaitu Warren Buffett. Beliau pernah mengatakan, kita tidak harus lebih pintar dari orang lain, namun kita hanya perlu lebih disiplin dari orang lain. Relevansinya terhadap balance scorecard adalah kita tidak harus menerapkan balance scorecard sebagai proyek besar atau proyek utama dalam perusahaan kita. Namun kita hanya perlu menerapkan balance scorecard tersebut dalam kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, dengan penerapan tersebut, maka seluruh elemen yang ada dalam perusahaan akan terbiasa dengan sistemnya. Sehingga mereka tidak perlu lagi dilatih dengan biaya yang besar untuk mampu memahami penerapan sistem tersebut. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari video presentasi dari saya tentang balance scorecard. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.